Halo City of Love Church. Selamat datang di ibadah online Gereja City of Love. Saya percaya kita semua aman dan dalam keadaan sehat karena kebaikan Tuhan. Hari ini adalah ibadah yang spesial Bapak Ibu Saudara. Karena kita merayakan double portion. Kenapa double portion? Karena yang pertama kita merayakan Natal bersama-sama. Ini adalah Christmas celebration dari City of Love Church. Kita bersyukur selama 9,5 bulan, saudara, kalau dihitung dari bulan Maret sampai hari ini. Kita harus beribadah secara online. Tapi kita bersyukur kita masih bisa beribadah, bahkan kita bisa merayakan Natal sama-sama hari ini. Dan yang kedua, kita merayakan reborn. Kita sudah dilahirkan kembali melalui proses selama pandemi ini. Kita dilahirkan kembali dari air kasih Tuhan dan dari Roh Kudus. Saudara, kasih Tuhan begitu luar biasa. Hari ini kita ada dalam perlindungan Tuhan semua karena kasih-Nya yang tidak terbatas. Dan kalau hari ini kita bisa merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus membawa kasih-Nya ke dalam dunia ini. Dia mencari setiap kita. Bapak Saudara, kita mau bersyukur hari ini. Karena itu, mari saya mengajak kita semua mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan sungguh-sungguh. Kita boleh bersukacita, ajak seluruh anggota keluarga di rumah masing-masing. Kita merayakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Kasih Tuhan yang terus ada dalam rumah tangga, dalam keluarga kita masing-masing. Ikuti ibadah ini dari mulai pujian penyembahan, kita ikut memuji menyembah Tuhan, kemudian kita ikut berdoa, dan saya percaya nanti kita mendapatkan pesan Tuhan buat kita semua, di mana kita dipersiapkan untuk memasuki tahun 2021. Bapak Ibu Saudara siap untuk memulai ibadah kita sama-sama? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom City of Love Church. Hari ini kita mau merayakan kebaikan Tuhan. Bahwa 2000 tahun yang lalu Dia lahir untuk kita semua, membawa kabar baik, membawa kebenaran, membawa kehidupan bagi kita. Haleluya. Lord, you are good, Jesus. Mari sama-sama nyanyikan. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama nyanyikan, people say. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah,
good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say people, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. 'Cause you are good. kita sama-sama rayakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Come on, say, 'Cause you are good all the time, all the time. 'Cause you are good, you are good all the time, all the time. 'Cause you are, yes you are, yes you are. Say, all the time, all the time. 'Cause you are good, you are good all the time, all the time. 'Cause you are come on, music puji Tuhan. Haleluya. Come on, sing it out. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Mari sama-sama tinggikan Tuhan. Say, People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. one more time, say, We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. here we go. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are. For who you are. 'Cause you are good. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him in Christ.
sembah kudus, Yesus, ku sembah kudus, ku tinggikan, Kaulah Raja, Allah yang mulia. Yesus, ku sembah kudus, Yesus, ku sembah kudus, ku agungkan, Kaulah Raja, Allah yang mulia. Kami bersyukur Yesus, besar setiamu di dalam hidupku, terangi jalanku sesuai kehendak-Mu. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Inilah rinduku, menyenangkan hati-Mu. Yesus, ku sembah kudus, Yesus, ku sembah kudus, ku tinggikan, Kaulah Raja, Allah yang mulia. Yesus, ku sembah kudus, Yesus, ku sembah kudus, ku agungkan, Kaulah Raja, Allah yang mulia. Selamanya Engkau Allah kami, Yesus. Kami tinggikan Engkau di hidup kami, Tuhan. Yesus, ku hidup. Yesus, ku ajar, besar perbuatan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku hidup. Oh, Yesus, ku ajar, besar perbuatan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Yesus, ku sembah kudus, Yesus, ku sembah kudus, ku tinggikan, Kaulah Raja, Allah yang mulia. Oh, Yesus, ku sembah kudus,
sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini ada Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, yang selalu baru setiap pagi buat setiap kami anak-anak yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu yang ya dan amin. Dari Mazmur 91 Tuhan kami percaya. Kami percaya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya perlindungan-Mu atas anak-anak-Mu yang Kau kasih sempurna. Tuhan, kami mau hati kami melekat kepadamu. Karena janji-Mu orang yang melekat, yang hatinya dekat, yang hatinya hanya mau mencari Engkau, Tuhan akan meluputkan. Tuhan akan membentengi. Pada waktu kami berseru, Tuhan akan menjawab. Terima kasih Bapa. Selama pandemi ini Kau telah meluputkan kami. Walau 1.000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di sebelah kanan kami, itu tidak akan menimpa kami. Bahkan hari-hari kami selanjutnya, kami tetap dilindungi, kami tetap dijaga, kami tetap Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami boleh bersuka cita, bukan hanya bicara Christmas atau Natal, tapi kami sungguh bersyukur kedatangan-Mu ke dunia membawa kasih-Mu yang besar. Sehingga Tuhan, kami boleh menerima kasih-Mu, kami boleh dipenuhi kasih-Mu, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, setiap kami disembuhkan, setiap kami dipulihkan, setiap rumah tangga Tuhan, anak-anak-Mu yang di rumah masing-masing mengalami juga pemulihan yang daripada-Mu. Bahkan yang kekurangan, Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jagai terus anak-anak-Mu semua. Berkat secara rohani, berkat secara jasmani diterima oleh anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hati kami telah menjadi tanah yang subur, telah menjadi tanah yang baik. Sehingga benih firman Tuhan yang Tuhan akan taburkan melalui hamba-Mu ini Tuhan, akan jatuh di tanah hati anak-anak-Mu yang subur, yang baik. Dan benih itu
bukan hanya berakar, bukan hanya bertumbuh, tapi akan berbuah lebat. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap, diberkati, dirubahkan, dan menerima pesan firman Tuhan katakan, Amin. Bapak Saudara, tema Natal kita di tahun 2020 ini adalah Life After Birth. Berbicara kehidupan setelah dilahirkan. Apa yang mau saya sampaikan berhubungan dengan tema bulanan kita selama akhir tahun ini, 3 bulan terakhir ini, yaitu reborn atau dilahirkan kembali. Karena itu sebelum saya menyampaikan tentang life after birth, saya ingin juga menyinggung atau mengingatkan kembali, dan mungkin juga ada jemaat atau orang yang mengikuti ibadah online kita yang belum tahu tentang tema reborn dalam 3 bulan terakhir ini. Kalau boleh saya akan ceritakan kenapa tema 3 bulan terakhir ini adalah berbicara tentang reborn atau dilahirkan kembali. Kurang lebih 3 bulan yang lalu, pada waktu saya berolahraga sepeda dengan beberapa teman dari gereja, kami berhenti pada waktu break, istirahat, kami pas berhenti di depan gedung tempat kami bisa beribadah sebelum pandemi. Dan pada waktu berhenti seperti itu, saya berpikir dalam hati saya, ada pertanyaan dalam hati saya bahwa kapan ya kita bisa kembali beribadah secara offline. Tapi pada waktu saya berpikir seperti itu, kemudian ada satu dorongan dalam hati saya, ada suara seperti suara untuk menyuruh saya menghitung kira-kira berapa lama waktu mulai kita tidak dapat beribadah di tempat atau secara offline sampai ke akhir tahun 2020 ini. Dan kemudian saya coba hitung, dan kalau dihitung sampai akhir tahun ini terhitung ada 9,5 bulan dari tanggal 15 Maret, yaitu ibadah offline kita terakhir sebelum PSBB. Saudara, pada waktu kita mendengar jumlah 9,5 bulan, kira-kira apa yang terlintas di pikiran saudara? Saya percaya kita akan langsung berpikir tentang umur kehamilan seorang wanita. Bahkan tepatnya kalau kita hitung secara mingguannya dari tanggal 15 Maret, ya, ibadah terakhir hari Minggu sebelum PSBB, sampai ke minggu terakhir di tahun 2020 itu ada 41 minggu. Nah, saya coba search saudara, ya. Menurut ilmu kedokteran, ternyata umur kehamilan seorang wanita ada yang mencapai sampai 41 minggu. Dan dikatakan justru pada waktu umur kehamilan 41 minggu ini, dikatakan bahwa sistem endokrin seorang bayi terhadap perkembangan hormonnya sedang mempersiapkan tubuhnya untuk dilahirkan. Jadi hormon ini dimaksudkan untuk membantunya menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia luar selanjutnya. Jadi ini berbicara persiapan seorang bayi sebelum dia dilahirkan, karena dia akan lahir keluar dari rahim ibunya, kemudian mulai merasakan, mulai memasuki kehidupan yang baru di luar yang berbeda sekali dengan kehidupan di dalam rahim ibunya. Karena itu setelah 41 minggu saya percaya ini berbicara reborn, berbicara persiapan untuk kita menyesuaikan diri dengan kehidupan dunia luar selanjutnya. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan kita, Tuhan sedang mau kita dilahirkan kembali supaya kita siap menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya yang mungkin akan sangat berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Nah, kalau berbicara bayi yang dilahirkan setelah 41 minggu, kira-kira ada nggak bayi yang dilahirkan sampai 41 minggu umur kehamilan ibunya? Ternyata ada saudara, yaitu bayi Archie Harrison Mountbatten Windsor. Itu adalah putra dari Pangeran Harry dari Kerajaan Inggris dan mantan aktris Meghan Markle. Dan dikutip dari harian The Sun, Meghan melahirkan di usia kehamilan 41 minggu lebih 2 hari. Setelah saya menghitung 41 minggu ini, kemudian Tuhan menuntun saya untuk membaca firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 1-7.
Dikatakan di sini bahwa ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Kemudian dia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus dan dia bertanya, dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan itu." Tentu saja tanda-tanda ajaib jika Allah tidak menyertainya. Nah, kalau berbicara dia seorang guru, kemudian dia memanggil Tuhan Yesus sebagai guru. Guru berbicara seorang yang memberikan pengajaran, penjelasan, dan pengarahan. Dan Yesus menjawab kepada Nikodemus, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dikatakan tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau melihat saja tidak bisa, apalagi apakah dia bisa masuk? Dia tidak bisa masuk. Dan kerajaan surga bukan berbicara nanti, saudara. Tetapi mulai dari sekarang, kita ini ada dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia datang membawa kerajaan surga. Dalam doa Bapa kami dikatakan, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Berarti kerajaan Tuhan Yesus sudah datang, sudah ada di bumi ini, saudara. Karena kerajaan surga bukan hanya berbicara tempat, tetapi kerajaan surga berbicara pemerintahan, berbicara otoritas, berbicara gaya hidup, bahkan gaya bicara, gaya bahasa kita sebagai warga kerajaan surga. Dan kemudian Nikodemus berkata kembali kepada Yesus, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Ini pertanyaan Nikodemus. Tetapi Yesus tetap menjawab, dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah." Saudara, lebih jelas lagi Tuhan Yesus menekankan bahwa engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Tadi dikatakan tidak dapat melihat, sekarang dikatakan tidak dapat masuk. Artinya tidak dapat masuk dalam rencana Tuhan, tidak dapat masuk dalam kehendak Tuhan. Kemudian Yesus juga melanjutkan dengan berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, kalimat terakhir ini juga menjadi rema dalam hati saya, saudara. Karena ini saya percaya ini ada pesan khusus buat saya pribadi dan jemaat gereja City of Love yang merupakan satu keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Kamu harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Karena itulah tema 3 bulan ini adalah reborn. Nah, saudara, apa yang terjadi pada waktu seorang bayi ada di dalam kandungan ibunya? Semua ibu-ibu yang pernah melahirkan anak pasti tahu bahwa di dalam rahim ibunya seorang bayi itu terjadi pembentukan. Terutama pembentukan panca inderanya seperti mata dan telinganya. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan semua panca indera yang lain. Kemudian juga di dalamnya itu ada pemberian makanan kepada bayinya. Nah, kalau kita berbicara mata dan telinga, Tuhan mengingatkan juga ayat ini, 1 Korintus 2 ayat 9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya ini adalah yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, berarti mata dan telinga kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi di dalam kandungan ibunya juga seorang bayi itu dibentuk setiap organ tubuhnya, diberi makan. Karena itu reborn berbicara dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Air dan roh berbicara makanan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seperti seorang bayi menerima makanan dari ibunya. Air itu berbicara kasih Tuhan
dan roh adalah berbicara Roh Kudus. Air hidup itu adalah kasih Tuhan. Karena itu waktu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, dia berkata, barang siapa minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mata air berbicara hati yang memancarkan kasih. Kita tahu bahwa suplai makanan dari seorang ibu kepada bayinya ini berbicara suplai kasih Tuhan kepada kita semua. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, dikatakan semua itu disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mereka yang mengasihi Dia berarti orang yang terkoneksi. Seperti seorang bayi itu, dia terkoneksi, tersambung dengan ibunya melalui tali pusar di mana makanan dari ibunya itu mengalir kepada bayinya. Karena itu bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia diberi makan dari air, yaitu dari kasih Tuhan dan dari Roh Kudus. Nah, ada suplai makanan kasih dan Roh Kudus sehingga mata kita akan melihat apa yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Telinga kita akan mendengar apa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Dan bukankah ini seperti yang tema yang Tuhan berikan melalui Gembala Sidang kita. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Dengan ayat di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita akan diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus di dalam kelahiran yang baru ini. Ada pembentukan, ada persiapan kita dalam memasuki kehidupan setelah kita dilahirkan kembali. Jadi mata kita akan melihat seperti mata Kristus melihat. Kemudian telinga kita akan mendengar seperti Kristus mendengar. Dan yang timbul dalam hati kita adalah juga pikiran dan perasaan Kristus. Inilah dimensi yang baru. Dan inilah yang dihasilkan setelah kita mengalami reborn. Kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Inilah reborn, saudara. Purify my heart. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart.
cleanse me from my sin. Deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to worship, ready to follow, ready to do your will. Setelah mengalami kelahiran kembali, maka kita akan memasuki suatu kehidupan. Seperti seorang bayi, pada waktu dia dilahirkan, dia memulai kehidupannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi yang dihasilkan dari kelahiran adalah kehidupan, dan Tuhan datang, Dia datang membawa kehidupan, bahkan bukan hanya kehidupan, tapi kehidupan yang berkelimpahan. Karena itu, pada waktu kita merayakan Natal di tahun ini, Tuhan Yesus datang lahir sebagai manusia untuk memberikan kehidupan buat setiap kita. Bapak Saudara, kalau sampai hari ini kita masih diberikan kehidupan, itu adalah kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Ini adalah rahmat-Nya yang tak pernah habis-habis dalam kehidupan kita. Bahkan selalu baru setiap hari. Dia baru setiap pagi dalam kehidupan kita. Karena besar kesetiaan Tuhan atas setiap kita. Dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang berkelimpahan, saudara. Salah satu contoh kehidupan yang berkelimpahan adalah yang setiap minggu kita ucapkan bersama di dalam Mazmur 91 ayat 7, ayat 11 dan 12. Dikatakan, walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kemudian mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bapak Saudara, kita semua ada dalam pandemi ini. Tetapi kita diluputkan, kita dibentengi oleh perlindungan dari Tuhan. Dan saudara tidak melihat pada waktu malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk menjaga saudara di setiap jalan saudara. Saudara tidak merasakan pada waktu malaikat-malaikat Tuhan menatang saudara di atas tangan mereka supaya kaki saudara jangan terantuk kepada batu.
Jadi kalau saudara tidak melihat dan tidak merasakan pada waktu malaikat-malaikat Tuhan menjaga dan menatang saudara, bukan berarti saudara tidak dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ini yang namanya hidup berkelimpahan, saudara. Saudara tidak merasakannya mungkin, saudara tidak melihatnya dengan mata kepala saudara sendiri, tapi itu yang saudara alami. Saudara diluputkan, saudara dibentengi tanpa saudara melihat dan merasakan. Kehidupan yang berkelimpahan ini dihasilkan dari ayat yang ke-14, yaitu sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Kehidupan yang berkelimpahan didapatkan dari hati yang melekat kepada Tuhan. Sumber kehidupan adalah hati kita. Karena itu ditegaskan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati adalah sumber kehidupan. Karena itu harus dijaga baik-baik. Karena dari situlah akan ada kehidupan. Akan terpancar kehidupan. Nah, bagaimana kita dapat menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Dalam Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, maka kita akan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Bapak Saudara, Natal bukan berbicara tentang bayi Yesus, tapi berbicara tentang Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga. Untuk melakukan kehendak Bapa, kita harus punya kehendak dulu. Betul ya saudara? Artinya, kalau kita punya kehendak dan kehendak kita ini, kita mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi dengan kehendak yang kita miliki, kita mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi bukan bayi, karena bayi belum punya kehendak. Jadi kita tidak boleh menjadi seorang bayi rohani. Setelah dilahirkan kembali, kita tidak menjadi kanak-kanak, tetapi menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya percaya kita sering diperhadapkan dengan pilihan pada waktu ada sesuatu yang menjengkelkan kita, saudara. Kita dihadapkan dengan pilihan untuk melampiaskan kemarahan kita atau tetap sabar dalam menghadapi hal yang menjengkelkan kita itu. Nah, kesabaran adalah salah satu buah Roh Kudus. Dan buah yang pertama ialah kasih. Jadi pengalaman reborn artinya kita dilahirkan kembali dari kasih dan Roh Kudus. Itu akan membuat kita dewasa rohani. Jadi kita dilahirkan kembali bukan menjadi bayi lagi saudara, tetapi justru menjadi dewasa rohani. Karena itu life after birth berbicara kedewasaan. Berbicara satu hasil proses saudara. Selama kita masuk kembali dalam kelahiran yang baru ini. Buah dihasilkan dari kedewasaan tentunya. Buah dihasilkan dari tanaman atau pohon atau tumbuhan yang dewasa. Saya percaya benih tidak langsung berbuah, tapi mengalami proses. Karena buah dihasilkan dari kedewasaan. Kedewasaan dihasilkan dari pertumbuhan. Dan pertumbuhan dihasilkan dari proses. Karena itu saya percaya melalui proses pandemi ini saudara, kita mulai bertumbuh. Dan kemudian pada waktu kita bertumbuh, kita menjadi dewasa. Dan setelah menjadi dewasa, apa yang dihasilkan? Kita menghasilkan buah-buah roh. Karena itu Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tuhan menunjukkan ini loh buah-buah roh yang dihasilkan dari kasih dan Roh Kudus. Yaitu yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran, yang kelima kemurahan, yang keenam kebaikan, yang ketujuh kesetiaan, yang kedelapan kelemah lembutan,
Dan yang ke-9, penguasaan diri. Saudara, mari sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali dari kasih Tuhan dan dari Roh Kudus, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini, kita memulai hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa dalam hati kita, yaitu dalam pemikiran dan perasaan kita. Saudara, tadi sebelum saya menyampaikan tentang life after birth, saya menaikkan satu lagu. Lagu ini sungguh menjadi doa saya kepada Tuhan. Lagu ini menjadi isi hati saya kepada Tuhan, di mana saya mau dimurnikan hati saya. Saya mau memasuki tahun 2021, saya dikuduskan. Saya mau dipisahkan untuk bisa menjadi alat Tuhan yang layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan lebih lagi. Saya mau siap untuk mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau siap untuk mengikut Tuhan. Dan khususnya mulai dari hati yang murni, saudara. Karena itu, biarlah ini juga menjadi doa saudara. Di dalam Natal ini, kita mau memulai kehidupan yang baru. Dimulai dari hati yang murni, saudara. Karena hati kita adalah sumber kehidupan. Mari saudara, kita berdoa sama-sama untuk memiliki hati yang murni. Untuk Tuhan memurnikan hati kita. Supaya setiap kita kedapatan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita boleh menjadi alat Tuhan. Dikatakan kita adalah perkakas di dalam rumah Tuhan yang dipakai oleh tuannya untuk tujuan yang mulia. Karena itu kita perlu menjadi emas yang dimurnikan, saudara. Supaya kita bisa dipakai untuk tujuan yang mulia. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam rumah ada perabot-perabot. Ada yang dipakai untuk tujuan yang mulia, ada yang kurang mulia. Tapi Tuhan mau setiap kita dimurnikan menjadi emas yang murni. Supaya kita bisa dipakai untuk tujuan Tuhan yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk Natal di tahun 2020 ini. Kami bersyukur untuk semua yang boleh terjadi selama 9,5 bulan atau 41 minggu ini Tuhan. Kami tahu ini waktunya kami dilahirkan kembali dari air, yaitu kasih-Mu, dan dari Roh Kudus. Tuhan, murnikan hati kami. Tuhan, kuduskan hati kami. Jadikan kami menjadi emas yang murni di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, selama pandemi ini adalah kami boleh mengalami proses, karena kami percaya proses itu baik untuk pertumbuhan kerohanian kami. Dan pada waktu kami bertumbuh, kami mencapai teleos, kedewasaan penuh, menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Dan ini waktunya Tuhan, buat kami untuk berbuah lebat. Karena itu kami mau Tuhan, dipenuhi dengan kasih-Mu selalu setiap hari, kami mau selalu dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kami mau melakukan kehendak-Mu. Seperti Kau berkata, makanan-Mu adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Biar ini juga menjadi makanan setiap kami, anak-anak-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Kami akan meninggalkan tahun 2020 dengan ucapan syukur, karena kami sudah bertumbuh, bahkan kami sudah berbuah lebat. Karena itu tahun 2021, kami apa yang gak pernah dilihat oleh mata kami, apa yang gak pernah didengar oleh telinga kami, apa yang gak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan menyediakan buat kami yang dekat dengan Engkau, buat kami yang mengasihi-Mu. Kami akan melihat dengan mata Tuhan, dan kami akan juga mendengar dengan telinga Tuhan. Dan hati kami, pikiran dan perasaan Kristus selalu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau beserta dengan kami, Engkau Immanuel. Kau menyertai anak-anak-Mu semua, anak-anak-Mu kami semua akan sehat, anak-anak-Mu akan terus semangat di dalam Engkau, karena kami sedang memasuki tahun integritas, di mana ada satu kebenaran, di mana kami
akan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks for a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Natal berbicara kelahiran Kristus. Kristus datang ke dunia, Dia membawa hidup. Bukan hanya kehidupan yang Kristus bawa buat kita semua, tapi Kristus juga membawa hidup yang berkelimpahan. Karena itu di Natal kali ini kita sudah dilahirkan kembali dari air kasih Tuhan dan juga dari roh Tuhan. Karena itu kami percaya, saya percaya kita semua dipenuhi dengan kasih Tuhan yang berkelimpahan dan juga dengan roh Tuhan yang penuh dengan limpah. Inilah Pentakosta yang ketiga, Bapak Saudara. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh Tuhan bersuka cita. 2000 tahun yang lalu, Kau telah lahir ke dunia ini. Kau telah datang ke dunia membawa hidup yang berkelimpahan. Karena itu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu saat ini Tuhan memenuhi setiap hati kami. Setiap kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami dipenuhi dengan kasih. Bukan hanya kasih yang sedikit tapi kasih yang berkelimpahan. Kami juga dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan. Inilah kelahiran yang baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh dilahirkan kembali dari air kasih Tuhan dan dengan roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Ini waktunya Pentakosta yang ketiga, kami dipenuhi dengan roh-Mu juga yang berkelimpahan.
Tuhan, kami siap menjadi alat-Mu di akhir zaman. Karena kami telah menerima keselamatan. Kami telah berkelimpahan dengan kasih-Mu. Kami juga telah berkelimpahan dengan Roh-Mu Tuhan. Kami akan melakukan amanat agung. Setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, kami akan pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Natal tahun 2020 ini. Kami boleh diberkati, kami boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan, kami boleh terus ada dalam pimpinan Tuhan. Kami akan memasuki tahun 2021, yaitu tahun integriti, di mana kami menjadi dewasa rohani, orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang akan punya integritas, yang akan layak untuk naik ke gunung kudus-Mu Tuhan, layak untuk terus memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kelahiran-Mu, dan terima kasih untuk kelahiran yang baru yang boleh kami terima dengan kasih-Mu dan dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. On your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Merry Christmas, selamat Natal buat kita semua. Kita sudah dilahirkan kembali dari air kasih Tuhan dan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kami mengucapkan selamat Natal kepada seluruh keluarga City of Love Church. Kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus memenuhi hati saudara dan keluarga saudara di Natal ini. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Shalom semua, tidak terasa kita telah memasuki bulan Desember, di mana kita akan merayakan Natal. Dan sebagai umat Kristiani, Natal adalah momen untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, yaitu Mesias, Juru Selamat yang datang ke dunia. Bahkan kegembiraan Natal juga turut dirayakan hampir di seluruh dunia, tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak kepada Yesus. Yang menarik, dalam beberapa dekade terakhir ini, ada beberapa orang Kristen yang menentang perayaan Natal karena dianggap sebagai perayaan orang pagan atau berhala. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal. Maka dari itu, mari kita memahami bersama arti dan esensi dari perayaan Natal yang sebenarnya. Kata Natal sendiri berasal dari bahasa Latin natalis yang artinya lahir atau kelahiran. Dan di dalam bahasa Inggris, kata Christmas berasal dari bahasa Inggris kuno yaitu Christmasmasse atau Christmas yang artinya penderitaan Kristus, di mana penderitaannya dimulai saat dia datang dan lahir menjadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa memang Natal selalu berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sebagai manusia. Beberapa orang Kristen yang menolak perayaan Natal berpendapat bahwa Natal adalah perayaan pagan yang dimulai pada tahun 274 Masehi oleh orang-orang Romawi untuk menghormati matahari dan Saturnus pada titik balik matahari di musim dingin yang umumnya jatuh pada tanggal 25 Desember.
Namun, saat Kaisar Konstantinus Agung menjadi Kristen, festival Romawi ini diubah menjadi perayaan kelahiran Yesus, di mana fokus penyembahan yang tadinya kepada matahari menjadi kepada Tuhan, yaitu Sang Surya kebenaran dan Sang Surya pagi dari tempat tinggi, seperti tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 2, Mazmur 84 ayat 2, dan Lukas 1 ayat 78. Mengganti hari raya matahari menjadi hari kelahiran Yesus Kristus bukanlah penyembahan berhala. Mengenai tanggal 25 Desember sebagai hari Natal, ini adalah tanggal yang paling banyak digunakan untuk perayaan Natal gereja-gereja. Namun, ada beberapa denominasi yang merayakannya pada tanggal lain, biasanya antara awal Desember hingga Januari. Hal ini terjadi karena sulit untuk menentukan tahun, bulan, dan tanggal yang pasti kapan Yesus dilahirkan. Namun, satu hal yang pasti, Yesus benar-benar pernah dilahirkan. Gereja sendiri sudah memperingati kelahiran Yesus semenjak awal abad pertama dan kedua, sebagaimana dicatat oleh para pemimpin gereja setelah era para rasul. Artinya, ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus justru jauh lebih dulu dari perayaan matahari atau Saturnus bangsa Romawi di abad ketiga. Pada tanggal 25 Desember 350 Masehi, Uskup Julius I dari Roma memutuskan untuk mengadakan ibadah Natal memperingati kelahiran Yesus dengan maksud menandingi festival matahari atau Saturnus Romawi. Ternyata lebih banyak orang yang menghadiri ibadah Natal di gereja-gereja. Semenjak itu, secara tradisi, orang Kristiani merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Melihat catatan-catatan para petinggi gereja tentang perayaan kelahiran Yesus, maka perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari orang-orang non-Kristen. Malah mungkin sebaliknya, festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Selain itu, pendapat bahwa tidak ada perintah di dalam Alkitab untuk merayakan Natal adalah pendapat yang tidak tepat. Karena secara esensial, justru merayakan Natal adalah hal yang alkitabiah. Merayakan dan menceritakan kelahiran Yesus hingga kenaikannya harus dilakukan gereja untuk memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus, yang artinya kita sedang memberitakan firman Allah, memuliakan dan melaksanakan misi Allah. Menurut Lukas pasal 1 dan 2, ada 7 fokus Natal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pada kekudusan dan ketaatan, bahwa Tuhan memberikan perkenanan kepada mereka yang hidupnya benar dan tak bercacat di hadapannya. Fokus kedua adalah pada Roh Kudus, di mana urapan dan pencurahan Roh Kuduslah yang memungkinkan umat Tuhan menerima dan melakukan perbuatan baik, besar, dan ajaib. Fokus yang ketiga adalah pada mujizat dan tanda-tanda ajaib, di mana Tuhan membuktikan bahwa Ia sanggup melakukan hal-hal ajaib melampaui akal manusia. Fokus keempat kepada pujian dan penyembahan, bahwa kehadiran Allah di dalam hidup kita harus diresponi dengan penyembahan dan penyerahan diri. Fokus yang kelima adalah pada keselamatan bagi semua bangsa, di mana kedatangan Yesus Kristus adalah bagian dari rencana keselamatan Allah bagi dunia. Fokus yang keenam yaitu pada Bapa di surga yang setia pada setiap janji yang Ia buat dengan manusia. Dan yang ketujuh, fokus kepada Kristus, bahwa fakta Tuhan hadir dalam hidup kita adalah hal yang terindah karena Tuhan tidak meninggalkan kita, ada di antara kita, dan senantiasa hadir di dalam hidup kita. Merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19 juga pastinya akan terasa sangat berbeda. Namun ketika kita betul-betul memahami 7 fokus yang terdapat di dalam Lukas 1 dan 2, kita akan mengerti esensi Natal yang sebenarnya, yaitu merayakan Natal dengan kesederhanaan seperti yang dicontohkan Yesus pada saat Ia lahir. Bahkan Alkitab menentang perayaan Natal yang berlebihan dan mengingatkan kita untuk terus berbagi seperti Kristus yang telah membagi hidupnya dengan kita. Percayalah bahwa terang Kristus tetap ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan bersamanya. Biarlah sukacita Natal dapat kita peroleh saat kita merayakan Kristus dan kehadirannya, bahkan di tengah pandemi ini. Mari kita tetap merayakan lahirnya Yesus, Sang Mesias. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjutnya dari tim teologi kami mengenai perayaan Natal, ornamen Natal, dan lain sebagainya, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia.
Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.